Assalamualaikum guys, mohon maaf karena kita nggak tahu ya, baru pertama kali take video ternyata handphone panas karena kebetulan handphone saya Samsung ya. Jadi otomatis sama Samsung dia diberhentiin karena terlalu panas, mungkin takut meledak ya. Nggak tahu juga sih kalau handphone lain sih mungkin sama enggak atau enggak, kita nggak tahu ya, karena mungkin dari Samsung biar penggunanya aman ya, menghindari meledak, jadi tahu-tahu diberhentikan, kita nggak bisa ngapa-ngapain sih, kamera nggak bisa dibuka, jadi otomatis tadi kita matikan dulu sebentar, terus kita coba iseng langsung upload. Ternyata upload di YouTube juga lama ya, kita upload hampir 2 jam video 16 menit yang kita tadi tag pertama, ini baru bisa tag lagi ya. Kita lanjut nih guys. Jadi tadi kita tujuannya itu di SD karena segmentasinya jelas, karena kita kepengennya konsumennya anak-anak ya kan, anak-anak yang jelas umurnya itu di bawah SMP ya, berarti sekitar umur 6, 7 sampai mungkin di bawah 15 ya, yang masih suka jajan-jajan murah kayak gitu. Di SD paling tepat sih menurut saya untuk saat ini. Kita PSD, kita data, setelah kita data kita save nomor handphonenya, kita save Sherlocknya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti suatu saat kalau sudah banyak sekali pelanggan tetap kita ya kan, kita kepengen ekspansi, kita nggak mungkin cover sendiri, kita bisa delegasiin wewenang ke saudara kita atau teman kita atau sahabat kita untuk bantu usaha kita ya. Kita lebih baik gaji tetap saja ya, mungkin 100 atau 150.000, 200.000 mungkin per hari juga udah lumayan ya, itu plus uang bensin. Jadi mereka udah nggak fokus, nggak nyari new merchant atau toko baru atau warung baru, mereka cuma tinggal follow up aja apa yang kita udah punya sebelumnya. Nah kita tinggal fokus cari merchant baru biar kita yang babat alas, kita yang konsep, kita yang punya resep, kita yang punya strategi, orang tinggal lanjutin aja kan gitu, enak kan. Dia juga nggak terlalu bebani, kita juga nggak terlalu mengharapkan dari orang lain ya, karena kan gampang sih sebenarnya kalau cuma tinggal repeat order, ambil barang yang belum laku atau mungkin genepin barangnya, ntar baiknya gimana deh. Tujuan di situ sih sebenarnya. Nah jadi tadi 1 minggu ya, itu cuma contoh mungkin ya, 1 minggu ini contoh saudara kita rekomendasikan biar sama-sama ya, terutama ada saudara yang mungkin belum bekerja ya kan, karena sekarang cari kerja juga susah ya kan. Kalau ada saudara lebih baik kita sama saudara aja. Kalau untuk hitungan bisnis kita belum bikin memang, karena ini cuma sebagai dokumentasi biar nanti suatu saat kalau saya udah punya rezeki, udah punya uang, kita bisa jalan kan gitu kan, kita bisa realisasiin ya kan. Jadi kita lebih buatkan dokumentasi, kita save di YouTube karena mungkin nanti akan banyak take video, kita nggak mungkin juga save video ini di handphone terus, pasti nanti suatu saat kita juga akan hapus. Jadi kita gunakan penyimpanan secara online, jadi kita memanfaatkan fasilitas yang ada, sama siapa tahu teman-teman mungkin ada yang butuh juga ya kan, kepengen tahu juga ilmunya. Nah nanti tinggal kita rekomendasiin, buka aja di YouTube atau di mana, nanti kita coba upload kan gitu. Nah kita fokus lagi, kenapa kita tadi saya bilang ini bisa jangka panjang, karena tadi setelah kita save Sherlock dan nomor handphonenya, kita udah punya nih beberapa, kayak contoh mungkin satu kecamatan ya, dan satu kecamatan ada 10 kelurahan. Nah 10 kelurahan ini tadi satu kelurahannya ada 5 ya kan, 5 SD. Nah dari 5 SD ini satu kelurahan, berarti kalau ada 10 kelurahan berarti tinggal dikali aja, ada 50 SD ya kan, 50 SD atau 50 warung ya kan. Nah kalau kita target per hari bisa
25 warung, ya kan? Berarti kan 50 warung ini untuk 2 hari, ya kan? Untuk 2 hari. Nah, berarti karena kita ada 6 hari kerja ya, nggak mungkin dong kita kerja full 1 minggu, kan nggak mungkin. Jadi kita ada 6 hari kerja, berarti kita tinggal kali aja, kali 3 kan gitu kan. Ada 6 hari, jadi kali 3. Ada berapa kecamatan? Berarti ada 3 kecamatan atau 30 kelurahan, atau sama dengan ada berapa ini? Berarti kalau 3 kelurahan kali 3 ya 150 SD sekolah dasar, atau ada 150 warung. Ini untuk 6 hari kerja. Berarti 1 orang sales atau 1 orang kurir atau kita pribadi itu nanti kalau memang sudah repeat order terus, kita cuma bisa mengcover 3 kecamatan, kan seperti itu ya kan proyeksinya. Sementara kalau kita pengen garap 1 kabupaten, berarti nggak mungkin ada cuma 1 orang. Yang inilah yang disebut kenapa kita nanti minta tolong keluarga, saudara, ya kan, dengan biar gampang kita save dulu Sherlocknya, kan gitu kan, biar nanti saudara cuma tinggal datang, kita cuma tinggal bikinkan daftar aja, ya kan, daftar warung, kan gitu. Nah, kalau udah punya warung, ada nomor WA-nya ada nomor WA-nya, udah berjalan lancar, ya kan. Bisnis yang baik itu kita sama-sama untung, kepengen juga jangka panjang, ya kan. Setelah sudah ada itu tadi, kenapa kita bilangnya bisa jangka panjang, karena dari database yang sudah ada kita bisa nanti suatu saat mungkin bisa masukin produk-produk lain, ya kan. Produk lain itu contoh, ya kan, produk lain itu contoh, ya kan. Ada lain mungkin yang paling laku, ya kan, paling laku itu kayak ada mie instan, ya kan, ada gula, ada kopi, ada lain-lain lah ya, dan lain-lain, intinya kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan sehari-hari ini kita nanti bisa cover ketika kita udah bikin relasi yang bagus, hubungan yang bagus dengan owner yang punya toko ataupun merchant. Nggak perlu yang toko gede-gede, nggak perlu, toko kecil-kecil aja, ya kan. Kita bisa sedikit-sedikit, Indomie 5, ya kan, gula 1 kilo kita bawain langsung, kan gitu kan. Nah, mereka cuma kan nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke agen, kan gitu kan, cuma stok-stok aja gitu kan, sama-sama jalan. Ada kopi, ya kan, intinya apa yang paling laku kita sediain kalau bisa, kan gitu kan. Dia untung, kita untung, kita cari dikit-dikit tapi sama-sama dapat, kan gitu kan. Nah, itu alhamdulillah. Nanti ya lama-lama juga pasti ketika kita sudah punya banyak, pasti bisa dong yang lain, kayak contoh nanti bisa merambah ke warung di pinggir jalan, ya kan, pinggir jalan atau toko-toko besar, ya kan. Cuma ini nanti karena kita yang bangun tuh dari bawah dulu, segmentasi pasar kita tuh dari situ dulu kita rawat, ya kan, sama-sama besar. Gimana caranya besar, gimana caranya biar sama-sama jalan, ya kan, kita ajarin, ya kan, kita ajarkan toko-toko ini biar bisa jualan bagus, gak asal jualan aja, ya kan. Kayak contoh nih, contoh aja ya, contoh sekarang hampir semua orang pasti punya handphone, punya WA, ya kan. Kita ajarkan nih ke teman-teman warung, ya kan, warung harus save tetangga, ya kan, komunikasi, ya kan,
ya kan, ya update lah, aktif update ya kan. Maaf ya guys, jadi karena yang satu tangannya kita buat pegang handphone, yang satu buat nulis, jadi ya memang agak susah lah ya update. Contoh, bisa dong bikin status ya kan, gula 1/4 kilo Rp ya kan, berapa gula sekarang? 14.000 sekilo, kalau dibagi 4 berarti sekitar berapa? Kalau 12.000 kan 3.000 ya kan, karena ini ada 500 nya, berarti berapa? 1/4, 3.500 kan gitu kan. Terus apa, bikin update apa ya, ya syukur alhamdulillah bisa bikin status, siap kirim kan gitu ya kan, siap kirim. Kenapa? Karena orang sekarang tuh lagi agak males sebenarnya ke warung ya kan, kepengennya ya ke mall sekalian, atau mungkin apa beli online. Kalau kita lingkupnya satu RT, sekaligus ngambil silaturahmi, pasti bisa lah kalau jadiin kebiasaan bikin status, siap kirim, siap antar segala macam ya, hitung-hitung sambil silaturahmi ke tetangga kan gitu ya. Itu salah satu contoh aja gimana caranya kita membangun mindset para warung-warung biar dia juga bisa jualan ya kan. Nah, jualannya yang tadi saya bilang, popcorn itu cuma sebagai awal aja ya kan, sebagai jalan pertama aja. Kenapa kita nggak jualan kopi langsung? Kenapa nggak kita nyetok mie instan langsung? Kenapa kita nggak nyetok bahan pokok langsung? Ini tuh udah banyak guys, teman-teman udah tahu, warung pasti udah punya ini kadang kan gitu kan, udah bisa beli sendiri di agen. Nah, tapi dengan adanya awal jalan dari popcorn, kita bisa nih nanti cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. Dan itu nggak cuma popcorn ya, ini cuma sebagai contoh. Kenapa kita ambilnya popcorn? Karena tadi di awal ya, kenapa kita ambilnya popcorn? Karena kita alasannya di sini, ini tuh kecil banget, ini murah ya kan. Nah, mungkin juga ya, kita nggak bisa sih, nggak bisa bilang 1 juta ya kan, pasti lebih, karena kita tadi bunyinya kita nanti mau pinjemin dulu, atau kita mau stok dulu, atau kita mau gantungin dulu dagangan kita ke warung, karena kadang warung juga nggak mau bayar cash ya, cuma ya sebisa mungkin kita harus perhitungkan juga, kita harus hitung lagi yang namanya break even point ya kan, ya kan. Ini titik imbas ya guys, titik imbas artinya gimana? Titik imbas ini berapa sih kita harus jualan biar kita nggak rugi ya kan, karena kita ada biaya bensin segala macam ya kan. Terus berapa sih kita harus jualan per botol ya kan? Berapa sih kita harus jual berapa botol sih dalam sehari ya kan, biar kita bisa dapat untung penghasilan gitu. Karena kayak contoh nih, kita contoh mungkin ya kan, kita belum bikin hitung-hitungan, karena kita mungkin jual harga 2.000 ya kan, warung maksudnya, warung jual harga 2.000, berarti nggak mungkin dong kita jual ke warung 2.000. Kayak contoh kita jual warung 1.800 deh kan gini, 1.800. Nah, mungkin HPP-nya itu ada di harga sekitar 1.200 mungkin ya kan. Ini HPP ya kan, harga pokok penjualan ya kan, modalnya lah ibaratnya. Berarti ada margin nih, marginnya berapa, ini sama ini, margin kita ya kan, selisih kita ini ada sekitar 600 perak, 600 rupiah per cup ya kan, per botol kan gitu. Nah, kalau kayak tadi kita contoh, per hari kita bisa jual sampai 25 warung, atau 25 warung ya kan, target per hari 25 warung ya kan, berarti ya 25 warung, berarti satu warungnya itu ada berapa tadi guys, satu warungnya ini ada 10 botol ya kan, karena kita baru satu ya kan, warungnya ada 10 botol. Kalau 25 warung per hari
sama dengan, karena perbalnya itu 10 ya kan, berarti ada 250 k, dikali 600 ya kan, dikali 600 nih ya kan, ini nolnya ada 3 ya kan. Nah, berarti 25 kali 6, kalau kali 4 aja udah 100, berarti kalau kali 6 150 ya kan, 150.000. Ini takut kalau salah tolong dikoreksi ya guys ya. Jadi berapa marginnya, berapa ini kita, 150.000 per hari. Ini kalau jualan 250 cup per hari ya kan. Nah itu contoh ya kan, kan lumayan kan gitu kan, cuma contoh. Kita harus bikinkan hitungan aslinya sih sebenarnya, cuma mungkin teman-teman bisa hitung-hitung sendiri ya, karena kita nggak bisa, karena ini cuma sebagai dokumentasi saja. Tapi tidak jauh sih sebenarnya dari itu, apalagi kalau kita beli capsulernya ini di Facebook ya kan. Ya, kita sebenarnya nggak rekomendasikan, cuma untuk budget kecil kita bisa cari di Facebook capsuler second, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada ya kan, capsuler di Facebook yang second ya kan. Kalau ini ada di Tokopedia, ini juga banyak di warung, Tokopedia juga ada ya kan, semuanya ada. Aplikasi hijau kalau saya sih pakainya itu. Ini beli gas pop es juga bisa ya kan. Nah cuma kita memang belum pernah menghitung ya kan, karena ini cuma sebagai dokumentasi. Karena tadi saya kepikiran apa nih ketika nanti saya punya rezeki, kepingin bikin apa kan gitu kan nanti di rumah ya kan. Oh iya, jualan popcorn ya kan, karena modalnya nggak terlalu besar, terus bisa untuk jangka panjang ya. Mungkin sedikit berbagi aja, jadi nanti siapa tahu kita punya ide lain ya kan, kita coba dokumentasikan juga, karena spontanitas guys ya, spontanitas. Takutnya kadang kita lupa, ketika nanti kita udah punya rezeki kadang kita lupa kepengen bikin apa, ketika udah ada dokumentasi kita bisa buka lagi dokumentasi kita ya kan, kita insya Allah bisa realisasikan kan gitu ya. Terima kasih sekali guys. Mungkin kalau ada masukan atau ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa tanyakan aja ya, langsung di komen aja nggak apa-apa, nanti insya Allah kita juga coba bales kan gitu, atau mungkin mau diskusi atau mau berbagi, kita coba lah ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama dapat jalan yang terbaik ya kan, karena sekarang mungkin banyak sekali teman-teman yang mulai kehilangan pekerjaan, atau mungkin penghasilannya sedang menurun, kepengen pindah pekerjaan, atau mungkin rezekinya sedang tidak bagus ya. Teman-teman bisa share atau mungkin bisa kendu-kendu rasa kalau bahasa orang Jawa ya. Mungkin gitu dulu dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Kita mungkin tutup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.